Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini, dan mohon maaf untuk keterlambatan upload video part kedua kisah misteri yang dibagikan sahabat kita Dayat. Seharusnya video ini tidak sampai ada part kedua, tapi ya kita tidak tahu ya, yang namanya ada musibah. Ternyata pas record video part pertama ada kerusakan pada mikrofon yang saya gunakan. Mungkin di part pertama sahabat-sahabat bisa mendengar suara yang aneh ya, suara yang nggak bikin nyaman. Itu sampai di tengah dari cerita yang saya bagikan ini, dan take berlanjut terus tanpa saya sadari. Sambungan dari kisah part pertama itu sampai habis itu sama sekali tidak ada suaranya. Terpaksa saya harus mengulang take untuk melanjutkan kisah yang dibagikan sahabat kita Dayat di part kedua ini. Kenapa bisa lama nyambungnya Bang Rio? Karena saya harus membeli mikrofon, dan di Jambi ini tidak ada toko atau yang menyediakan mikrofon ya, jadi harus melakukan pembelian online, dan alhamdulillah sekarang mikrofonnya sudah nyampe. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi gangguan seperti yang terjadi di video kemarin. Terima kasih untuk sahabat yang sudah sabar menunggu, dan inilah part kedua kisah yang dibagikan oleh sahabat kita Dayat, yang mana di part sebelumnya saya sudah menceritakan siapa itu Dayat dan sosok atau tokoh utama dalam kisah ini yang bernama Bang Aji, seorang preman yang di akhir kisah part pertama, Bang Aji ini dari Jakarta, beliau buron dan sampailah beliau di Pelabuhan Merak yang ada di Banten. Setibanya di sana bertemu dengan seseorang yang dikatakan sebagai preman setempat, dan menerima keberadaan Bang Aji di sana, menetaplah Bang Aji di Pelabuhan Merak, Banten. Nah, pada saat Bang Aji ini menetap di Pelabuhan Merak, Banten, beliau yang memang memiliki karisma, memiliki watak karakter yang gampang disenangi sama seseorang, tapi jangan sesekali membuat amarah dari Bang Aji ini sampai meluap. Bang Aji tidak segan-segan untuk melakukan sesuatu yang tidak terfikir oleh orang tersebut, karena di Jakarta itu sudah dibuktikan oleh Bang Aji, dia tidak peduli, dia tidak takut dengan gerombolan preman sebanyak manapun, dia tidak peduli, yang penting dia dapat memuaskan amarah atau melepaskan emosinya. Tapi di Pelabuhan Merak, Banten, Bang Aji yang sadar kalau aku bikin masalah di sini lagi, aku bisa saja nih tidak bisa nyebrang untuk pulang kampung. Balik ke arah ke Jakarta ini tidak mungkin lagi. Jadi selama dia di sana, awal-awal Bang Aji berada di Pelabuhan Merak, dia cerita sama Dayat. Dia berperilaku baik, ya, sikap yang jujur itu dipertahankan sama Bang Aji, dan dengan sikap-sikap baiknya itulah penguasa atau preman yang memiliki wewenang penuh di Pelabuhan Merak ini merasa suka dengan Bang Aji. Lambat laun Bang Aji pun diberi kepercayaan penuh untuk menjaga satu wilayah, satu kawasan, yaitu bagian pintu keluar dari Pelabuhan Merak, yang mana di situ ada toko yang dijaga oleh si Dayat. Jadi di bagian pintu keluar itu seluruhnya itu dikuasai atau dipertanggungjawabkan Bang Aji yang mengelola, mulai dari keamanan, mulai dari segala macam lah, itu wewenang tanggung jawab Bang Aji. Dan singkat cerita, di tahun-tahun ketika Bang Aji bertemu dengan Dayat, ini Bang Aji sudah menetap di sana sudah bertahun-tahun lamanya. Walaupun dia tidak ada saudara di sana, tapi orang-orang yang dekat di sana sudah dianggap Bang Aji sebagai saudara. Salah satunya adalah pemilik warung yang mempekerjakan Dayat.
itu si bapak sudah dianggap Bang Haji kayak bapaknya sendiri. Si bapak itu percaya sekali dengan Bang Haji walaupun baru pertama kali bertemu dan belum tahu siapa Bang Haji sebenarnya. Si bapak berpendapat kalau Bang Haji ini orang baik, dan pendapat si bapak pemilik warung ini sama dengan Dayat. Ya, Dayat yang sudah jauh mengenal Bang Haji ini siapa, tahu latar belakang Bang Haji seperti apa, walaupun dia hidup di dunia premanisme, tapi hati Bang Haji ini, kepribadian yang sebenarnya, dia adalah orang baik, cuman berada di waktu dan tempat yang salah saja. Itu yang dikatakan Dayat. Dan setelah Bang Haji ini dekat dengan Dayat, sudah kenal sama Dayat ini kurang lebih sekitar setahun setengahan. Memang Bang Haji ini orangnya temperamen, iya betul. Suka minum-minuman, iya, hampir setiap hari. Bang Haji yang selalu datang ke tempatnya si Dayat, ngetem di tempatnya Dayat, apalagi di masa ketika setahun setengah Dayat sudah kerja di sana sebelum kejadian misteri dialami sama si Dayat. Bang Haji ini setiap malam selalu nongkrong di tempatnya Dayat, karena di bagian pintu keluar Pelabuhan Merak ini situasinya sedang nggak karuan-karuan. Karena di Pelabuhan Merak ini sedang terjadi pembangunan atau penambahan satu dermaga baru yang menyebabkan beberapa akses jalan ini ditutup, menyebabkan kepadatan dari arus keluar untuk menuju bagian keluar dari Pelabuhan Merak menjadi padat. Makanya dari itu Bang Haji yang memiliki wewenang untuk mengatur segala sesuatu yang ada di bagian pintu keluar dari Pelabuhan Merak. Beliau pun bertanggung jawab untuk mengatur mobil-mobil supaya tidak numpuk, supaya tidak begitu macet. Karena walaupun sudah ada petugas yang resmi dipekerjakan oleh PT Pelni untuk mengatur itu semua, banyak sopir-sopir yang bertingkah arogan. Sudah ditertib ini, yuk teratur, jangan saling serobot. Tapi sopir-sopir yang arogan ini, ya, mereka ini tidak mau sabar mengantri, salip kiri salip kanan, serobot kiri serobot kanan. Itulah menyebabkan kemacetan semakin parah. Makanya dari itu Bang Haji dan tim turut serta untuk membantu petugas. Mereka lah yang menertibkan lalu lintas yang ada di sana. Nah, dengan adanya tim dari Bang Haji, tim preman yang ada di bagian pintu keluar Pelabuhan Merak cukup membantu dan cukup efisien mengatur lalu lintas yang ada di sana. Walaupun hampir setiap hari Bang Haji dan kawan-kawan harus cekcok, bahkan baku hantam dengan sopir-sopir yang bertingkah arogan yang tidak mau ditertibkan. Dayat menyaksikan kalau sopir-sopir yang arogan, sopir-sopir yang serobot kiri serobot kanan menyebabkan kemacetan semakin parah, ini sudah diperingatkan sama Bang Haji. Bang, stop, antri, masuk ke dalam antri, masuk ke dalam antri. Malah sopir ini nyolot, lu siapa? Gua mau lewat, udah lama gua ngantri. Nah, Bang Haji yang digituin nggak pakai basa-basi lagi, ditarik sopir itu keluar, digebukin. Mungkin terdengar ya sangat anarkis sekali, tapi itu cukup efisien membuat sopir-sopir yang mau sok-sokan arogan, mau sok-sok meniru aksi sopir yang arogan ini mengurungkan niatnya dan kembali masuk ke barisan untuk tertib keluar dari wilayah Pelabuhan Merak, Banten. Dengan seringnya terjadi cekcok antara Bang Haji dan tim sama sopir-sopir yang arogan, Dayat sudah memperingatkan Bang Haji, Bang, janganlah tiap malam abang tuh berantem, ribut. Yo biarinlah anak buah abang yang mengatur semuanya. Abang duduk di sini aja mantau, kecuali ada yang betul-betul bersih tegang sampai ndak dapat anak buah abang mengatasi, baru abang turun. Dan Dayat di sini hanya berpesan, jangan berantem lagi ya. Iya, abang dari ribut-ribut lagi. Bang Haji berjanji seperti itu kepada Dayat. Dan beberapa hari setelah Bang Haji berjanji kalau dia ndak ribut-ribut lagi sama Dayat, ya, beberapa hari itu pun Bang Haji memang jarang sekali dia turun ke bawah. Jadi memang dibiarin aja sama Bang Haji, anak-anak buahnya yang mengatur lalu lintas. Bang Haji cuma mengontrol, memperhatikan dari warung tempat Dayat berjualan sambil minum-minuman beralkohol lah, ditemanin oleh beberapa orang teman dekat dari si Bang Haji ini. Dan di masa itu, di masa Bang Haji ndak turun ke bawah untuk langsung mengatur lalu lintas yang ada di sana, Bang Haji ini seringkali mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat Dayat sedikit bingung tapi ndak dapat mengartikan apa yang diucapkan Bang Haji pada saat itu.
Bang Aji selalu mengatakan seperti ini. Yan, sini duduk dekat abang. Kenapa bang? Kamu di sini udah berapa lama? Ada setahun. Lebih bang. Jadi berapa lama? Setahun setengah. Wah, nggak berasa ya? Iya bang, kata Dayat. Emangnya ada apa bang? Tanya Dayat kepada Bang Aji. Nggak apa-apa. Kamu itu udah abang anggap kayak adik kandung abang. Jadi kamu janji sama abang. Abang juga janji sama kamu. Janji apa? Kata Dayat. Kamu janji ya, jangan ninggalin abang sendirian di sini. Kamu tahu, abang di sini ndak punya sanak famili. Abang ndak punya siapa-siapa kecuali anak istri di rumah. Ndak ada yang dekat dengan abang, orang-orang yang ada di sekitaran abang kecuali kamu. Abang juga janji sama kamu, Dek. Abang ndak bakal meninggalkan kamu dalam situasi apapun, terkecuali kamu mengganggu istri dan anak abang. Tapi ndak mungkin juga, ndak percaya aku, kamu bakal iseng sampai ganggu anak istriku. Jadi kamu janji ya sama abang, kamu jangan ninggalin abang dan abang juga ndak bakal ninggalin kamu. Dayat yang mendengar hal itu awalnya berpikiran apa yang diucapkan Bang Aji ini cuman sekedar kalimat yang keluar di bawah pengaruh alkohol. Dayat cuman iya-iya aja. Dayat pun berterima kasih. Makasih loh bang, abang sudah menganggap aku seperti adik kandung sendiri dan aku pun juga sudah menganggap abang seperti abang kandungku sendiri. Nah, apa yang barusan diucapkan sama Bang Aji ini ndak cuman sampai di malam itu saja. Besok malamnya ketemu sama Dayat, itu lagi yang diulang, janji itu lagi yang diminta sama Bang Aji. Sampai kurang lebih sekitar 4 malam berturut-turut, Bang Aji setiap nongkrong di warungnya Dayat, itu terus yang diucapkan oleh Bang Aji. Sampai di mana? Pada satu malam, tepatnya malam kelima, setelah Bang Aji ini mengucapkan janji untuk selalu berada di dekat Dayat, berjanji tidak akan meninggalkan Dayat dalam situasi apapun, Bang Aji mengalami satu peristiwa yang cukup mengerikan. Nah, Dayat awalnya menganggap apa yang diucapkan Bang Aji tadi cuman kalimat-kalimat yang keluar di bawah pengaruh alkohol karena Bang Aji sedang mabuk. Dayat tidak dapat mengartikan kalau ucapan Bang Aji ini adalah tanda-tanda ninggal olah. Apa itu ninggal olah? Sahabat boleh cari di video saya sebelumnya, ada cerita misteri yang berjudul ninggal olah, tanda-tanda sebelum kematian. Jadi di malam kelima setelah janji yang diminta Bang Aji agar Dayat jangan meninggalkan Bang Aji dalam situasi apapun, di malam itu ndak tahu kenapa, entah kapal ndak ada yang sandar. Situasi pelabuhan Merak pada malam itu sepi. Adalah mobil yang lalu lalang tapi 1-2 saja. Jadi Bang Aji di sini duduklah di warungnya Dayat. Sekitar jam 8 malam Bang Aji duduk bersama anggotanya. Nah, di jam 10 malam anggota Bang Aji ini disuruh sama Bang Aji, "Dah, kalian keluar lagi. Lihat situasi. Mungkin sebentar lagi ada kapal sandar, nanti tiba-tiba saja membludak, macet total. Lebih baik dari sekarang kalian jaga di bawah, nanti abang nyusul ke bawah." Nah, tidak lama berselang, kisaran jam 11 malam, Bang Aji yang pada saat itu masih duduk di warungnya Dayat, masih minum pada saat itu, Bang Aji pamit sama Dayat. "Dek, abang tinggal dulu ya, abang mau ke bawah dulu. Tumben malam ini sepi sekali." Bang Aji bilang kayak gitu. Nah, Dayat yang melihat situasi memang sepi sekali, mobil tidak terlalu ramai, ya memperbolehkan atau ya bang, hati-hati. Dayat tidak berpikir kalau Bang Aji bakal ribut, ya karena di bawah kan sepi, tidak bakal ada kemacetan, tidak bakal bertemu dengan sopir-sopir arogan. Ya, Dayat melihat kalau Bang Aji keluar dari tokonya si Dayat, ini menoleh ke belakang itu beberapa kali sambil tersenyum. Seakan-akan malam itu dia happy sekali, senang sekali. Pergilah Bang Aji ke bagian pintu keluar dari pelabuhan Merak. Posisinya, warung Dayat dengan pintu keluar ini lumayan jauh, ya. Jadi kalau Dayat ngejongak dari depan tokonya ini untuk melihat ke arah pintu keluar, itu terlihat tapi tidak terlalu jelas, apalagi malam. Nah, kisaran setengah 1 dini hari, jam 12 lewat.
Dayat yang masih berjualan, ada beberapa pelanggan yang ada di sana, ini mendengar suara cekcok. Loh, suara siapa lagi tuh yang ribut-ribut? Berdirilah Dayat, keluarlah Dayat, melihat ke arah pintu keluar dari Pelabuhan Merak. Ini tidak terlihat jelas siapa yang cekcok, ya, tidak terlihat jelas siapa sih yang ribut-ribut. Tapi semakin ke sini, terdengar suara Bang Aji ini semakin lantang berteriak, memaki seseorang. Nah, Dayat di sini langsung berdesir darahnya, cemas dia. Nah, sudah ribut sama siapa lagi Bang Aji ini? Dayat pun bergegas nyamperin ke bagian pintu keluar untuk memastikan Bang Aji ini tidak sampai baku hantam lagi di malam itu. Terlihat dari kejauhan Dayat yang berjalan cepat untuk menuju ke bagian pintu keluar. Di sana cuman ada beberapa orang saja, anak buah Bang Aji, tapi Bang Aji nggak kelihatan. Nah, melihat itu Dayat langsung berlari. Sampailah Dayat ke bagian pintu keluar dari Pelabuhan Merak. Anak-anak buah Bang Aji ditanya sama si Dayat, Bang Aji mana? Kok cuman suaranya saja terdengar? Kesana Bang, menunjuk pada satu arah. Kalian nggak denger apa? Tadi suara Bang Aji teriak-teriak ribut. Iya Bang, tapi kami tidak boleh nyusul. Kami disuruh nunggu di sini. Ah, bodoh kalian. Nanti Bang Aji kenapa-kenapa? Emang ribut sama siapa? Nggak tahu Bang. Tadi ada sopir tiba-tiba berhenti pas ngeliat Bang Aji. Sopir itu bilang, Bang Aji sini lo kalau berani, jangan rame-ramean. Sini ribut sama gua. Nantangin Bang Aji berantem. Di mana? Di sana. Nah, jadi Dayat yang punya feeling tidak enak, ini cepatlah, ya, mencari di mana keberadaan Bang Aji. Dayat berlari dari posisi pintu keluar ke arah yang ditunjuk sama anak buah si Bang Aji. Dayat melihat dari kejauhan, ini kayak ada sesuatu di tengah jalan. Itu apa ya? Tidak mungkin pula ya kalau itu Bang Aji sedang rebahan di jalan. Ngapain coba? Tadi katanya mau berantem, kok malah rebahan di tengah jalan? Teruslah Dayat ini berjalan cepat untuk mengejar ke sesuatu yang dilihat sama Dayat dari kejauhan. Semakin dekat Dayat dengan sosok yang ada di jalan tersebut, ya, ada di aspal jalan lah jatuhnya. Dayat di sini mendengar suara rintih yang menyeru namanya. Yat, Yat, sakit Yat, sakit, tolong abang Yat, tolong. Dayat yang tadinya tengah berjalan cepat seketika berhenti. Astagfirullahaladzim, suara Bang Aji, tapi suaranya merintih kesakitan dan meminta pertolongan. Dayat melihat, kan suasananya gelap di jalan lintas tersebut. Melihat dengan seksama dari kejauhan itu seperti ada tangan yang menggelitik, kayak mau memanggil gitu loh. Sini, sini, tapi udah nggak kuat lagi diangkat. Cuman menggelitik aja di atas aspal dan suara seruan kembali terdengar. Ya, tolong ya, sakit ya. Suara itu terdengar semakin kecil, rintihan itu terdengar semakin menyakitkan. Dayat yang sadar kalau sosok yang dilihatnya itu adalah sosok Bang Aji. Dayat langsung berteriak memanggil anak-anak buah Bang Aji. Woi, sini, tolongin Bang Aji. Mereka yang ada di pintu keluar Pelabuhan Merak langsung bergegas berlari. Dayat yang berada dekat dari sosok tersebut berlari menghampiri dan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Yang dilihat Dayat dari kejauhan tadi itu adalah sosok Bang Aji yang sudah terbaring di atas aspal dengan bagian perut yang sudah hancur. Hampir sebagian isi perut dari Bang Aji ini sudah buyar, tercecer di aspal jalan tersebut. Dari bagian telinga Bang Aji, dari bagian mulut, dari bagian hidung, bahkan dari bagian celah, ya, celah matanya, itu semuanya mengeluarkan darah segar. Dayat yang sudah dekat, ya, Dayat yang sudah berada di samping Bang Aji, di sini melihat mata Bang Aji itu menatap ke atas. Dayat kembali mendengar suara dari Bang Aji dengan lirihnya, dengan rasa menahan sakit, menahan perih, mengucapkan kalimat terakhir. Ya, tolong abang ya.
sakit ya, tolong ya, jangan tinggalkan Abah. Seketika napas Bang Haji berhenti berhembus. Bang Haji meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan kondisi mulut terbuka, mata menjelit, Bang Haji pergi meninggalkan dunia ini. Anak-anak buah Bang Haji yang sampai ke lokasi, mereka di sini semuanya pada histeris. Dayat mengatakan, tolong panggilkan polisi yang ada di pelabuhan. Panggilkan polisi sekarang. Beberapa orang anak buah Bang Haji yang menyusul ke sana kembali berlari memanggil aparat kepolisian yang ada di pelabuhan. Polisi pun datang. Polisi melihat kondisi jenazah seperti itu, mereka segera melakukan olah TKP. Olah TKP yang dilakukan polisi di sini berasumsi bahwa ini adalah kecelakaan. Jenazah Bang Haji pun segera dilarikan ke rumah sakit untuk diotopsi. Setelah hasil otopsi keluar, barulah pihak polisi di sini menjelaskan kembali kepada pihak dari Dayat dan anak-anak buah Bang Haji ini, ya, pihak keluarga lah kita katakan, kalau kronologinya itu mungkin tidak dapat diilustrasikan dengan jelas karena tidak ada satupun saksi mata yang ada di sana. Anak-anak buah Bang Haji yang ada di bagian pintu keluar ini aja ndak ngelihat tragedi itu terjadi seperti apa, karena posisinya itu cukup jauh dari bagian pintu keluar. Memang terdengar suara knalpot mobil yang mengaum, tapi ndak ada cahayanya, ndak ada cahaya lampu, gelap gulita. Suara teriakan dari Bang Haji kalau dia memang ketabrak itu juga ndak ada, sunyi senyap, cuman auman suara knalpot saja yang didengar. Dan menurut hasil olah TKP dan dicocokkan dengan hasil dari otopsi forensik, pihak polisi mengatakan, kenapa kok bagian perut dari Bang Haji ini bisa hancur, isi perutnya bisa buyar? Itu dikarenakan kemungkinan besar mobil yang menabrak Bang Haji ini dengan sengaja menggilas bagian perutnya, dan itu dilakukan berulang kali. Ban mobil tersebut ini menggilas bagian perut Bang Haji itu bolak-balik kayak gitu sampai bagian perut itu hancur, dan kemungkinan besar juga Bang Haji ini sempat terseret. Itulah sementara yang dapat disampaikan oleh pihak berwajib dari hasil olah TKP dan hasil otopsi. Pihak berwajib di sini menyarankan atau mengatakan kepada pihak keluarga tadi, pihak Dayat dan anggota-anggota Bang Haji, kalau kejadian ini jangan terlalu dihebohkan dulu, karena statusnya pertama Bang Haji ini preman. Ya, Bang Haji ini memiliki wewenang, memiliki kekuasaan, memiliki anak buah yang banyak. Kalau dibilang ini tragedi pembunuhan dengan cara yang cukup mengenaskan seperti itu, ya, ini takutnya bakal menyebabkan kericuhan yang parah lah jatuhnya. Jadi kematian dari Bang Haji ini sebenarnya sempat ditutup-tutupi, karena kejadian itu begitu cepat terjadi di tengah malam di jalan lintas tersebut. Cuman orang-orang yang ada di sana sajalah yang mengetahui kronologi kejadian atau kematian dari Bang Haji yang sebenarnya. Jadi setelah dari rumah sakit, jenazah almarhum Bang Haji pun dibawa ke rumah duka, dibawa ke rumah kontrakannya. Yang mana di rumah kontrakan Bang Haji ini ada istri dan 1 orang anaknya. Ketika jenazah dibawa ke rumah duka, otomatis istri dan anak Bang Haji di sini sangat terkejut sekali dan tidak percaya bahwa peristiwa yang mengerikan ini dialami oleh suaminya. Aku masih tidak percaya loh, kata istri Bang Haji, kalau suamiku meninggal karena ditikam orang atau dengan berkelahi, aku masih dapat menerima kenyataannya. Tapi ini kenapa? Kok bisa seperti ini? Dengan jenazah yang kondisinya seperti itu, cukup mengerikan, membuat istri dan anak Bang Haji belum dapat menerima kenyataan kalau ayah dari anak tersebut, suami dari perempuan tersebut, meninggal dengan cara seperti itu. Ya, semua anggota preman yang ada di Pelabuhan Merak, termasuk si bapak pemilik warung yang
tempat Dayat kerja. Malam itu subuh jatuhnya ya. Di subuh itu semuanya berkumpul di rumah duka. Mereka semua mempersiapkan segala sesuatu untuk pemakaman Bang Aji di pagi harinya. Dengan kondisi jenazah seperti itu, jenazah tidak boleh dibiarkan begitu lama lagi. Jadi cepatlah jenazah ini dimakamkan di pagi hari itu. Dayat ikut dalam segala sesuatu prosesi pemakaman Bang Aji. Memandikan dia ikut, mikul keranda Dayat ikut, ke masjid nyolatin jenazah dia ikut, bahkan sampai ke liang kubur Dayat ikut masuk mengantar almarhum Bang Aji beristirahat selamanya. Di pagi itu, setelah prosesi pemakaman almarhum Bang Aji selesai, si bapak pemilik warung tempat Dayat bekerja mengatakan seperti ini kepada Dayat. "Ya, dahlah, abangmu sudah pergi, jangan kau sedih lagi. Kehidupanmu masih terus berlanjut sampai ke depan. Mudah-mudahan saja pelaku yang bertanggung jawab atas kepergian abangmu segera dapat diamankan oleh pihak berwajib. Dan hari ini kamu ndak usah buka warung, istirahat ajalah. Terlihat dari wajahmu sudah sangat kelelahan." Tapi Dayat mengatakan, "Pak, lelah sih lelah, sedih sih sedih, tapi ini kan masih pagi. Siang ini sampai sore aku bisa tidur, malam nanti aku tetap jualan. Sepi juga Pak rasanya kalau aku cuman sendirian di dalam, ndak buka warung. Kalau warung buka, ada pelanggan yang beli, ya ada juga lah teman aku." Itu yang dikatakan Dayat. "Ya sudah, tapi jangan dipaksakan. Jangan sampai kamu kejar setoran. Bapak ndak masalah kalau kamu ndak ngasih setoran besok, istirahat. Karena Bapak paham situasi yang tengah terjadi." Nah, diputuskan oleh Dayat kalau malam nanti dia akan tetap berjualan. Karena sama sekali ndak ada pikiran yang aneh-aneh loh sahabat. Kepergian Bang Aji memang tragis, tapi sama sekali tidak terpikir oleh Dayat akan terjadi sesuatu setelah kematian dari almarhum Bang Aji. Dan di pagi itu Dayat pulang ke warung. Ya, dia mandi, bersih-bersih, pergilah dia ke pasar, membeli segala sesuatu perlengkapan yang habis untuk jualan nanti malam. Sepulang dari pasar, Dayat tidur, sore dia bangun, buka warung, dan tibalah di malam hari. Suasana di Pelabuhan Merak, situasinya ini cukup ramai tapi tidak terlalu padat. Preman-preman anak buah dari almarhum Bang Aji ada di sana tapi ditertibkan oleh pihak berwajib yang ada di sana. Semua anggota atau anak buah dari Bang Aji yang mengatur lalu lintas pada malam itu ini disuruh bubar sama Pak Polisi. Pak Polisi takut kalau anak-anak buah Bang Aji ini bertindak anarkis. Mereka menyimpan dendam untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan Bang Aji ini. Karena mereka semuanya mendengar penjelasan dari pihak berwajib, ini bukan kecelakaan tapi disengaja. Tubuh Bang Aji sengaja dilindas berkali-kali. Jadi anak-anak buah Bang Aji, preman-preman yang jadi tukang parkir di sana, ini disuruh bubar. Pihak polisi mengambil alih. Karena malam itu juga tidak terlalu padat lalu lintas, suasana di sini semakin sepi. Biasanya kalau anak-anak buah Bang Aji ini adalah mereka yang mampir duduk di warungnya Dayat, ya, itu bisa cukup menghibur. Tapi pada malam itu mereka semuanya disuruh keluar dari kawasan tersebut, sepilah jadinya. Pelanggan atau pembeli di warung Dayat pun cuma ada 1-2, membuat Dayat merasa tambah sepi. Kisaran jam 1 masuk di jam setengah 2 dini hari. Dayat yang sebenarnya masih lelah tapi memaksakan untuk berjualan. Ini merasa bosan dan berpikir untuk beristirahat sajalah. Akhirnya di jam 2 dini hari, Dayat memutuskan untuk menutup warung tersebut. Beres-bereslah dia. Setelah semuanya beres, Dayat pun masuk ke tempat tidurnya. Ya, kisaran jam setengah 3 lah. Dayat masuk ke tempat tidurnya, rebahan di atas kasur karena tubuh ini terlalu lelah. Mata pun cepat tertidur lelap. Namun dalam lelapnya Dayat tidur di malam itu, sontak Dayat terbangun. Dayat terbangun dengar suara yang tidak asing didengar oleh Dayat dan
Apa yang didengar Dayat itu seperti membuat Dayat flashback ke malam sebelumnya. Malam ketika Dayat menemukan tubuh Bang Aji terbaring di atas aspal, ketika Dayat dekat dengan tubuh tersebut dan mendengarkan kalimat terakhir yang diucapkan almarhum sebelum meninggal dunia. Yat, sakit Yat, tolong abang Yat, sakit Yat, Dayat, tolong, kamu jangan tinggalkan abang. Itulah yang didengar Dayat dan seketika membuat Dayat terbangun. Dayat duduk di atas tempat tidurnya. Lalu Dayat menoleh ke arah sebelah kanan. Ketika Dayat menoleh ke arah sebelah kanan, seketika saja tubuhnya tertegun. Dayat tidak bisa ngedip, Dayat tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ketika Dayat melihat sosok yang ada di lantai, sosok yang tengah berbaring, sosok yang sangat menyerupai almarhum Bang Aji dengan tubuh bagian perut hancur, dengan bagian mulut mengeluarkan darah segar. Sosok itu menatap ke arah Dayat dan kembali berucap, "Yat, tolong abang Yat, kamu jangan tinggalkan abang." Dan seketika sosok itu pun hilang dari pandangan Dayat. Baru di sini mata Dayat dapat berkedip dan sontak Dayat langsung keluar dari warung tersebut. Sekujur tubuhnya merasa dingin. Bulu roma yang ada di tubuhnya di sini semuanya berdiri. Telinga Dayat ini kayak berdengung, kayak kalimat yang diucapkan almarhum sebelum meninggal ini terus terngiang-ngiang di telinga Dayat, dan yang ada di pikiran Dayat itu sosok wajah almarhum sebelum meninggal. Dengan bagian raut wajah kayak seorang menahan rasa sakit yang begitu parah. Dari mulut ini busa-busa darah itu keluar terus, dan matanya itu loh, matanya itu menatap tajam, pas sekali melirik ke arah Dayat. Dayat keluar dari warung, dia duduk di pinggir jalan. Dia tidak mau noleh ke kiri ke kanan, dia tetap menoleh ke jalan. Liatin mobil satu persatu lewat, melihat mobil satu persatu lewat sambil Dayat merokok. Sampai azan subuh berkumandang, barulah Dayat berani masuk ke dalam, itu pun dengan bagian depan warung masih tetap dibuka oleh Dayat. Dia tidak berani menutup pintu depan bagian warung, takutnya dia ketemu lagi dengan sosok itu, jadi dia langsung keluar aja. Alhamdulillah tapi ya dia tidak bertemu lagi dengan sosok itu. Dayat langsung ngambil wudhu, dia langsung sholat subuh. Setelah sholat subuh barulah Dayat dapat tertidur. Nah, kejadian yang dialaminya pada malam itu ini tidak diceritakan sama siapa-siapa, walaupun bapak si pemilik warung ya ini menanyakan sama Dayat, "Kenapa Yat? Kok wajahmu terlihat pucat seperti itu? Kamu tidak tidur ya semalaman? Kamu sakit?" "Enggak Pak, enggak apa-apa, ya cuman kecapean aja." "Kalau capek kamu istirahat, enggak usah buka warung." "Enggak lah, kalau enggak buka warung apa kerjaanku Pak? Tambah capek, tambah suntuk aku." "Ya udah terserah kamu." Nah, si bapak memberikan uang untuk Dayat ini, terserah ini duit mau beli vitamin, beli jamu, terserah, yang penting untuk kesehatan kamu. Jangan rokok aja yang kamu beli, kata bapak itu. Nah, diambillah duit itu sama Dayat. Dan di malam selanjutnya, tepatnya ini malam kedua setelah almarhum Bang Aji meninggal dunia, Dayat yang sudah merasa ndak enak, semakin larut malam berlalu, perasaan Dayat semakin ndak enak. Situasi pada malam itu, pelabuhan kok tiba-tiba jadi sepi, mobil yang lalu lalang ini sedikit sekali, jam 1 dini hari saja. Suasana ini sudah kayak jam 3, sepi sesepi-sepinya. Ditambah lagi di malam itu hujan turun gerimis, membuat suasana semakin mencekam. Desiran angin yang berhembus, angin pantai yang cukup kencang karena hujan gerimis, ini membuat Dayat seperti kembali mendengar suara yang menyeru Dayat, suara rintihan dari almarhum Bang Aji.
Awalnya Dayat di sini cuma menganggap ini cuma ilusiku saja, cuman ketakutanku saja. Tak mungkin lah. Tadi malam tuh karena aku kecapean aja, aku bisa melihat sosok itu ada di sampingku. Dayat mencoba menguatkan diri. Sempatlah di sini Dayat berzikir, Dayat terus berzikir. Waktu terus berlalu, ndak berasa waktu di sini masuk di jam 2:30 dini hari. Hujan masih tetap gerimis, lebat pun enggak, tapi gerimis. Gerimis mengundang. Nah, warung ditutuplah sama si Dayat. Jadi segala sesuatu ini udah diberesin sama Dayat. Dengan posisi lampu depan atau lampu warung ini masih menyala yang biasanya. Ketika semua udah beres, lampu depan itu dimatiin sama Dayat. Tapi malam itu Dayat nggak berani mematikan lampu depan. Nah, jadi Dayat yang sudah beres ini, dia berniat mau masuk ke kamarnya, mau istirahat. Tapi ketika kaki Dayat melangkah menuju ke ruang tengah dari warung tersebut, ruang tengah yang dijadikan kamar sama Dayat, semakin dekat kaki Dayat melangkah, Dayat semakin jelas mendengar suara serupa yang didengarkan Dayat semalam. Beberapa langkah dilangkahkan kaki Dayat, Dayat pun berhenti, memastikan kalau yang didengar Dayat ini tidak benar. Apa yang didengar Dayat ini tidak nyata. Hati Dayat berkata, kalau sosok itu ada di dalam, tapi Dayat yang mencoba untuk memberanikan diri. Dayat yang mencoba untuk menerima kenyataan kalau Bang Aji itu sebenarnya sudah meninggal. Ini memberanikan diri, ya, menentang kata hatinya untuk masuk ke dalam kamar. Dan ketika Dayat sudah berada di tembok pembatas antara warung dan kamar tempat Dayat tidur, Dayat terlebih dahulu menjongakkan kepala untuk memastikan suara yang terdengar dari dalam itu sosoknya tidak ada. Jadi menjongaklah kepala Dayat ke dalam. Ketika kepalanya ngejongak ke dalam, melihat ke arah tempat tidur Dayat, seketika lagi-lagi di sini tubuh Dayat tertegun, matanya tidak bisa dikejipin, tubuhnya tidak bisa digerakkan. Di atas tempat tidur Dayat terbaring sosok almarhum Bang Aji, dengan sosok yang persis ketika Dayat menemukan Bang Aji di tengah jalan ketika baru saja kecelakaan atau tragedi itu terjadi. Dengan bagian perut ini sudah buyar, darah terus keluar dari bagian mulutnya. Sosok itu berbaring di atas tempat tidur dan matanya melirik ke arah Dayat sembari berucap, "Yat, tolong ya, tolong jangan tinggalkan abang." Memang kejadian itu terjadi hanya beberapa detik dan seketika sosok itu kembali menghilang dari penglihatan Dayat. Tapi rasa yang dirasakan Dayat ini sangat dahsyat sekali, sahabat-sahabat. Sekujur tubuhnya merasakan lemah, sekujur tubuhnya merasakan dingin yang begitu sangat. Dayat lagi-lagi di sini mencoba untuk keluar dari warung tersebut, tapi tubuhnya ini lemah sekali. Kayak Dayat ini tidak mampulah untuk melangkah. Dan lagi-lagi sosok itu muncul pas di bawah Dayat. Sosok itu muncul kayak mau merangkak kayak gitu loh. Jadi tubuhnya telentang, ya. Tangannya ini mencoba untuk menarik tubuhnya yang bagian perutnya ini hancur. Dayat melihat bagian kaki Bang Aji ini udah tidak dapat bergerak lagi. Dia mencoba untuk kayak nyeret badannya sembari berteriak, "Ya, tolong aku, ya, tolong, jangan tinggalkan aku." Itu nyata sekali. Sosok itu cuman ada ya palingnya sekitar setengah meter lah dari tempat Dayat berdiri. Nah, dengan melihat sosok itu ingin mendekati Dayat, baru di sini Dayat ya tenaganya itu balik lagi. Dayat mencoba untuk keluar, tapi bagian pintu depan ini kan sudah dikunci. Susah sekali membuka kuncinya sampai kunci itu rusak. Tapi alhamdulillah, walaupun kunci itu rusak, Dayat dapat keluar. Nah, suasana yang ada di luar ini kan hujan gerimis. Di luar anak-anak yang jaga parkir atau anak-anak buah dari Bang Aji ini tidak ada. Warung kiri kanan semuanya tutup. Dayat bingung, aku harus kemana? Nah, di malam itu
Ya, untuk menghilangkan rasa takutnya, Dayat di sini berjalan di sekitaran pelabuhan. Dia tidak tahu harus melakukan apa sampai menunggu pagi. Setelah pagi, barulah Dayat berani dia kembali ke warungnya. Di hari itu, Dayat beraktivitas seperti biasa, walaupun pikirannya tidak karuan-karuan. Di jam 4 sore seperti hari-hari sebelumnya, bapak si pemilik warung datang untuk melihat kondisi Dayat untuk mengambil uang setoran. Nah, di momen itulah Dayat ditanya lagi sama si bapak, uang yang bapak kasih kemarin udah kamu beliin obat belum? Atau kamu minum jamu? Udah pak, bagus. Tapi kok hari ini wajahmu terlihat semakin pucat dan semakin kusut. Ada apa nak? Apa yang sebenarnya terjadi? Di momen itulah, kebetulan warung sepi, tidak ada siapa-siapa, cuman mereka berdua. Dayat menceritakan apa yang dialami Dayat selama 2 malam berturut-turut. Apa respon dari bapak si pemilik warung? Ah, kamu jangan sembarangan ngomong kayak gitu. Kan dah bapak bilang, ikhlaskan kepergian abangmu. Tidak yakin aku ya, kalau abangmu itu gentayangan datangin kamu. Memang kamu ada hutang apa sama abangmu? Dayat menceritakan semua apa yang terjadi sebelum Bang Aji ini meninggal dan apa yang terjadi setelah Bang Aji meninggal. Tetap itu tidak membuat si bapak pemilik warung percaya. Ya sudah, bapak tidak mau dengar lagi kamu bilang-bilang kayak gitu. Setiap kamu ingat sama abangmu, kirimkan Fatihah, doakan yang terbaik untuk abangmu. Dah, bapak pulang ya. Udahlah, Dayat bilang. Kalau bapak tidak percaya, ya sudah. Tapi aku sudah jujur menjawab kalau bapak bertanya apa yang sebenarnya aku alami. Singkat cerita, pulanglah si bapak ini. Nah, Dayat ingat pesan yang disampaikan bapak si pemilik warung. Setiap dia ingat dengan almarhum, beliau kirimkan suratul Fatihah khususon almarhum Bang Aji. Terus, itu yang dikirimkan Dayat. Dan di malam ketiga, setelah Bang Aji ini meninggal dunia, di malam itu, walaupun Dayat mendengar suara-suara yang terus menyeru namanya minta tolong, tapi tetap Dayat tidak mau membuka matanya. Dayat merasa kalau ada sosok yang mendekati Dayat, tapi dia tidak peduli. Ada selimut, tubuhnya ditutupin selimut, masih terdengar suara itu, kepalanya atau telinganya ditutupin bantal, dan alhamdulillah Dayat dapat melalui malam ketiga setelah Bang Aji meninggal dunia. Tapi bapak si pemilik warung yang tadinya tidak percaya dengan apa yang diceritakan Dayat, beliau mengalami langsung apa yang dialami Dayat. Tiwa yang dialamin si bapak ini lebih mengerikan, lebih menakutkan lagi, sampai-sampai membuat si bapak itu jatuh pingsan. Di jam 4 sore, dengan wajah yang pucat pasi, ya, dengan bibir yang gemetar ketika bercerita sama si Dayat, si bapak mengatakan, "Yat, maaf yo Yat yo. Maaf sekali kemarin bapak tidak mempercayai apa yang kamu ceritakan. Bapak menganggap kamu itu bohong. Kamu itu fitnah almarhum yang sudah meninggal." Loh, memangnya kenapa pak? Aku bohong tentang apa? Tentang cerita almarhum Aji. Memangnya kenapa? Aduh Yat. Apa yang kamu ceritakan? Kok bisa aku alami langsung? Masa iya? Kembali Dayat yang tidak percaya sama si bapak. Masa iya pak? Kok bisa diceritakan seperti ini? Di malam itu, sepulangnya si bapak ini dari tempat Dayat, bapak itu pun sudah lupa dengan cerita yang diceritakan si Dayat. Di rumah si bapak pemilik warung, di rumah itu beliau cuma tinggal bersama istrinya. Anak-anak dari si bapak pemilik warung ini semuanya kuliah di luar kota. Ya, jadi pulang cuma sesekali. Di rumah itu tinggallah suami istri ini saja. Nah, kurang lebih sekitar jam 1:30 dini hari, si bapak ini mau ke kamar kecil, mau kencing dia. Yang mana kamar mandi di rumah tersebut ini terletak di bagian belakang rumah, dekat dapur. Sedangkan istri si bapak ini tengah tertidur lelap di dalam kamar. Keluarlah si bapak. Ya, sama sekali tidak ada rasa takut karena itu adalah rutinitas biasa yang dilakukan si bapak. Dan tidak pernah di rumah itu terjadi kejadian-kejadian aneh, tidak pernah dialami si bapak atau si ibu ini.
Nah, keluar dia ke kamar mandi. Ketika pas di depan pintu kamar mandi, sebelum membuka pintu kamar mandi, si bapak ini menyalakan lampu kamar mandi terlebih dahulu. Suasana semakin horor ketika si bapak membuka pintu. Sosok almarhum Bang Aji dengan bagian tubuh ini sudah terpisah loh, sahabat-sahabat. Badannya itu misah, bagian pinggang ke bawah itu misah. Bagian pinggang ke atas atau bagian atas tubuh Bang Aji ini miring seperti ini menatap si bapak yang membuka pintu. Sedangkan bagian kakinya ini cukup jauh terpisah dari bagian tubuh tersebut, dengan kedua kakinya ini kayak gelepar-gelepar kayak ini loh. Nah, gelitik kayak gitu. Si bapak yang membuka pintu otomatis di sini dia terkejut, dan bapak itu mengalami hal serupa dengan Dayat. Seketika saja dia tertegun, matanya tidak bisa berkedip, tubuhnya tidak bisa bergerak. Sosok yang dilihatnya itu mengatakan, "Pak, tolongin Aji, Pak. Boleh, Pak. Aji tinggal menumpang di sini, Pak. Tolong Aji, Pak." Kejadian itu cuman beberapa detik, dan seketika sosok yang mengerikan dan menakutkan itu menghilang dari pandangan si bapak. Ketika tubuhnya sudah dapat bergerak lagi, sadar-sadarnya bapak itu dia melihat wajah istrinya dengan penuh kepanikan, dengan wajah cemas menanyakan, "Pak, apa yang terjadi? Kok bapak bisa pingsan? Bapak ini jatuh dia." Setelah sosok itu menghilang, si bapak ini pingsan, jatuh, dan membuat istri si bapak ini terbangun. Nah, di malam itu, kejadian ini diceritakan sama istrinya, yang mana istri dari si bapak ini tidak terlalu mengenal siapa itu sosok Bang Aji. Jadi, istri dari bapak ini tidak percaya dia dengan apa yang diceritakan suaminya. Istrinya menganggap kalau kamu itu cuma kecapean, ya sudah, istirahat saja. Dan pagi pun menyambut. Si bapak dengan rasa yang antara masih percaya dengan enggak, tapi lama-lama si bapak itu merenung, yakin dengan apa yang terjadi karena dikuatkan dengan cerita si Dayat, dan si bapak menceritakan kisah ini sama Dayat dengan bibir yang gemetar, wajah yang penuh dengan ketakutan. Nah, Dayat yang merespon cerita si bapak ini berpikir kalau apa sih Pak yang sebenarnya terjadi? Bertanya sama si bapak itu, "Nggak tahu aku ya apa yang sebenarnya terjadi. Jadi gimana yo Pak agar kita bisa nggak didatangin lagi sama almarhum Bang Aji?" "Yo, nggak tahu aku takut juga menceritakan kejadian ini sama orang-orang. Takutnya nanti apa yang ditutup-tutupi tentang kematian Aji ini ya didengar oleh semua orang, sedangkan pelaku yang menabrak Aji ini belum dapat ditangkap oleh pihak berwajib. Jadi gimana yo Pak?" tanya Dayat untuk yang kedua kalinya. Nah, si bapak ini ternyata punya solusi, punya ide, dan Dayat pun ternyata begitu. Pertanyaan Dayat ini ada arti karena Dayat ada usulan untuk si bapak. Dayat tahu kalau si bapak ini ketakutan, dan si bapak ini pun tahu kalau Dayat ini sudah ketakutan juga. Jadi si bapak ini mengutarakan seperti ini. "Nah, kalau ndak gini aja ya, malam ini atau ya sampai permasalahan ini selesailah, sampai pelakunya ketangkap, kamu nginep di rumah bapak aja. Kita buka warungnya siang sampai jam 10 malam saja. Tutup warung, kamu nginep di rumah bapak. Di rumah bapak kan cuma tinggal sama istri bapak." Nah, itu ide atau usulan dari si bapak pemilik warung. Dayat di sini tidak setuju. Dayat tidak enak lah Pak. Aku tinggal di tempat bapak, di rumah bapak tidak ada siapa-siapa, cuman ada ibu doang. Kecuali ada anak bapak atau yang lain, ya mungkinlah aku menginap di sana. Tapi kalau cuman bapak berdua, sungkan aku Pak untuk menginap di sana. "Ya enggak apa-apa, kan aku yang ngajak kamu." "Enggak lah Pak, kalau enggak gini aja Pak." Usulan dari Dayat pun diutarakan. "Sayang loh Pak, kalau buka warungnya itu diganti jadi pagi sampai malam jam 10. Nanti enggak ketemu loh, omsetnya enggak dapat. Jadi gimana?" tanya si bapak. "Kalau enggak gini aja, bapak temenin aku jualan di sini.
terserah deh nanti Bapak mau tidur, Bapak mau ngapain, pokoknya aku nemenin Bapak di sini. Gitu ya? Ya sudah, kalau kayak gitu nanti malam Bapak datang ke sini, kita begadang aja ya. Ya terserah, kalau Bapak mau tidur pun ya tidur di dalam. Ah enggak, kamu kan bilang kamu lihat sosok itu ada di atas kasur kamu. Nanti bangun-bangun aku di sebelah aku ada sosok itu. Enggak ah, kalau mau kamu kita nongkrong di sini sampai pagi. Iya, pokoknya sampai pagi kita nongkrong di sini. Sepakatlah, si Bapak pemilik warung bakal begadang sama Dayat di warung tersebut untuk menghilangkan rasa takut yang mereka rasakan. Dan di malam itu datanglah si Bapak ini ke warungnya si Dayat. Lelean lah mereka, begadanglah mereka sampai pagi hari. Dan alhamdulillah warung pun pada malam itu ramai. Banyak orang yang nongkrong di sana, mobil-mobil yang baru nyebrang dari Pulau Sumatera ini beristirahat, ngopi, makan, ya ramai lah jadi situasi yang ada di sana. Si Bapak pemilik warung pun keasikan ngobrol dengan pelanggan-pelanggan yang ada di sana. Dayat pun disibukkan dengan aktivitasnya, nyajiin mie, bikin kopi dan segala macam. Waktu ndak berasa sampailah di pagi hari. Dan alhamdulillah di malam itu Dayat dan si Bapak pemilik warung sama sekali tidak mengalami kejadian-kejadian aneh, walaupun si Dayat tetap masih merasakan ada sosok yang selalu memperhatikannya. Ya, kayak sekelibat lah Dayat ngelihat kayak gitu ya, tiba-tiba ngelihat ke belakang, sosok itu ada tapi tiba-tiba menghilang. Ketika Dayat sedang bikin mie, tiba-tiba saja telinga sebelah kirinya ini terasa dingin dan suara rintihan dari almarhum Bang Aji kembali terdengar. Tapi Dayat di sini mencoba untuk terus mengirimkan Al-Fatihah, mendoakan almarhum agar tenang di alam sana dan tidak mengganggu Dayat. Nah, hari pun berlalu. Di malam selanjutnya, ini masih si Bapak ini datang ke warung Dayat, mereka lelean lagi, mereka begadang lagi sampai pagi. Dan di malam itu kisaran jam 12 lewat. Suasana di wilayah pelabuhan ini ndak seramai di malam kemarin. Suasana sunyi pun dirasakan si Bapak dan Dayat. Mereka duduk di depan warung melihat ke arah jalan sambil bercerita. Ndak lama mereka cerita-cerita di depan warung, mereka tiba-tiba disamperin sebuah mobil dan terlihat orang yang turun dari mobil itu wajahnya ini kayak wajah ketakutan. Ya, turun dari mobil, minta bikinin teh manis anget. Segeralah disediakan sama Dayat. Penumpang mobil itu ada 4 orang. 4-empatnya laki-laki. Jadi mereka duduk di dalam warung, Dayat kembali keluar ke depan warung, duduk di samping si Bapak pemilik warung. Mereka mendengarkan apa yang diceritakan oleh 4 orang ini. Nah, jadi mereka menceritakan kalau mereka ini baru keluar dari Pelabuhan Merak, baru keluar, mau ke arah keluar sana, dan di tengah jalan mereka di sini melihat kayak ada korban kecelakaan dengan tubuhnya itu hampir setengah hancur, minta tolong. Nah, ketika mereka berhenti, jelas sekali ya sosok itu disorot sama lampu mobil itu jelas sekali ada di tengah-tengah jalan dengan darah yang memenuhi bagian tubuh dari sosok tersebut. Nah, ketika salah satu dari mereka berniat mau nolong, tiba-tiba saja sosok itu menghilang. Dan yang menakutkan lagi, sosok yang tiba-tiba menghilang dari hadapan mereka, dari depan mobil mereka, ini tiba-tiba saja ada di kaca sebelah kanan, tepatnya di samping sopir, dan mengetuk-ngetuk kaca. Tak 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 tak, dibuka sama yang nyopir. Dilihat kalau itu adalah sosok yang tadi tergeletak di tengah jalan. Dibuka itu wajahnya ini dipenuhi darah. Nah, sopir ini kan ngelihat sampai ke bawah, itu tubuhnya cuma setengah lagi ndak ada. Nah, itulah yang membuat mereka putar balik lagi, masuk lagi ke dalam pelabuhan, mencari tempat untuk istirahat. Sampai pagi nantilah baru kita lewat sana. Itu setan. Mereka mengatakan seperti itu, dan itu didengar sama Dayat dan si Bapak pemilik warung. Tapi Dayat sama Bapak pemilik warung ndak nimbrung ngobrol, takut dia. Takut nanti ditanya, Pak, Bapak tahu ndak itu siapa? Ya mau dijawab apa? Kalau dijawab ndak tahu, ndak mungkin, karena itu adalah saudara mereka lah jatuhnya, kita bilang di sini ya. Mereka lebih memilih untuk diam mendengarkan apa yang diceritakan 4 orang tersebut. Nah, dari kejadian itu banyaklah di sini pengguna-pengguna jalan yang keluar
dari Pelabuhan Merak ini mengalami hal yang serupa dengan pengendara pada malam itu. Banyak melihat sosok penampakan yang menakutkan dan ini menimbulkan pertanyaan. Nah, Dayat pun di sini semakin hari semakin terus dibayangi oleh sosok almarhum Bang Haji. Begitu juga si bapak pemilik toko. Nah, kurang lebih sekitar 15 hari lah dari kepergian Bang Haji atau kematian dari almarhum Bang Haji, pihak kepolisian di sini dapat menangkap pelaku yang dengan sengaja menabrakkan mobilnya melindas tubuh almarhum Bang Haji sampai hancur seperti itu. Salah satu anak buah dari Bang Haji, ini memberikan informasi sama si Dayat, bang, abang udah dapat info ndak? Info apa? Kata Dayat. Pelaku yang menabrak Bang Haji udah ketangkep. Di mana? Tuh, di kantor polisi. Nah, bergegaslah Dayat untuk mendatangi kantor polisi untuk memastikan benar ndak orang itu sudah ketangkep dan di mana ketangkepnya, kronologinya gimana. Jadi setibanya Dayat di kantor polisi, bapak pemilik warung ternyata sudah di sana. Ingin memastikan juga kalau pelaku itu memang benar-benar sudah tertangkap dan dia yang memang melakukan hal keji tersebut. Nah, ketika dilihat di kantor polisi, orang yang menabrak Bang Haji ini sudah seperti kayak orang gila dan menurut pengakuan dari pihak keluarga yang mengantarkan pelaku ini ke kantor polisi, ini pelaku ini sudah hampir mati gantung diri. Sudah beberapa kali mencoba melakukan percobaan bunuh diri karena tidak sanggup dihantui oleh sosok yang ditabraknya. Dia ngaku sama keluarganya. Bahkan dia sudah sempat lari. Jauh lari tapi balik lagi dia ke rumahnya. Pelaku ini merupakan salah satu warga yang tinggal di sekitaran Banten lah, orang-orang situlah jatuhnya. Dan menurut pengakuan dari si pelaku, apa yang dilakukannya ini karena dendam. Dia memang memiliki dendam dengan Bang Haji karena pernah baku hantam atau dipukulin lah sama Bang Haji. Nah, pihak polisi di sini menahan dan melakukan proses hukum lebih lanjut. Tapi dengan kondisi yang seperti itu, di sel tahanan dia teriak-teriak seakan-akan melihat sesuatu yang sangat menakutkan sekali. Pihak polisi tidak sanggup di sini menahannya di sana dan tahanan-tahanan yang ada di sel itu merasa terganggu sekali. Pak, ini orang gila, Pak. Ngapain ditahan di sini? Kami ini penjahat. Bukan sel orang gila di sini. Nah, pihak polisi pun menitipkan tahanan tersebut ke rumah sakit jiwa dan dipastikan kejiwaannya sudah terganggu 100%, yang ada di otak dan ada di pikirannya, yang ada di pandangan dan dilihatnya itu adalah sosok yang menghantuinya dengan bagian tubuh terpisah. Kakinya itu berjalan sendiri, badannya itu ngesot sendiri, mendekati dia dan meminta tolong. Pelaku pembunuhan dari almarhum Bang Haji sudah tertangkap, sudah jelas motifnya. Ini memang mobil itu dilindas ke tubuh Bang Haji berkali-kali, itu dengan sengaja dan motifnya memang dendam. Nah, Dayat dan si bapak pemilik warung beranggapan kalau dengan tertangkapnya pelaku sudah selesai semua permasalahan ini, tapi tidak. Sosok almarhum Bang Haji tetap datang menghantui Dayat dengan perwujudan yang cukup mengerikan. Semakin hari datang semakin menakutkan perwujudannya, sampai-sampai Dayat di sini tidak kuat lagi, dia jaga warung itu tidak sanggup lagi, tidak fokus lagi. Dia minta izin sama si bapak untuk pulang kampung ke Cilacap. Diizinkanlah sama si bapak dengan harapan sampai di Cilacap nanti aku tidak dihantui lagi oleh sosok almarhum Bang Haji dengan perwujudan yang menakutkan. Berangkatlah dari Merak pulang kampung ke Cilacap. Setibanya di Cilacap diceritakan semua sama keluarganya. Pihak keluarga di sini mencoba untuk melakukan pengobatan secara alternatif, diruqyah, dimandikan segala macam, dan bertemulah Dayat ini dengan salah satu ustadz yang membantu dalam proses pengobatan si Dayat. Ustadz tersebut mengatakan, kalian ini ada ikatan batin, ada ikatan emosional yang besar sekali. Kamu pernah berjanji sesuatu kepada almarhum, itu yang dituntut oleh almarhum. Kamu pernah janji apa? Diceritakanlah sama Dayat, bukan aku yang berjanji, tapi almarhum yang minta aku berjanji. Ya sama aja, kamu mengiyakan berarti janji itu sudah terikat. Jadi satu-satunya cara adalah untuk melepas ikatan tersebut.
kamu ini harus melupakan almarhum itu seutuh-utuhnya dan kamu harus menyatakan kalau apa yang kamu janjikan itu tidak benar dan kamu yang menjanjikan itu ini akan melepas janji itu dengan cara mengingkarinya. Maksudnya gimana Pak? Ya sudah, setiap kamu ngebayangin ada sosok dia, kamu gebatin aja, omongin sama sosok yang kamu lihat, pergi sana, aku nggak pernah janji apa-apa sama kamu, aku nggak pernah bikin janji sama kamu, bikin ikatan sama kamu, aku nggak pernah kenal sama kamu, mutusin hubungan secara sepihak. Itulah satu-satunya cara berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa proses pengobatan pun dilakukan dan alhamdulillah Dayat pun dapat kembali pulih. Dengan satu catatan, Dayat harus mengingat apa yang pernah dijanjikan Dayat sama almarhum itu harus ditepati Dayat dengan cara Dayat harus dengan cara misalnya Dayat pernah janji sama Bang Aji, Bang nanti kalau aku gajian aku beliin abang rokok ya, dan itu belum ditepatin sama si Dayat. Dayat harus beli rokok dengan niat membelikan rokok untuk Bang Aji tapi diberikan kepada orang yang membutuhkan, misalnya ketemu orang di jalan, orang susah kayaknya, misal orang minta-minta tapi dia ngerokok, nah kasihlah rokok itu dengan niat ini rokok untuk Bang Aji. Itu sebagai syarat saja kata si Pak Ustadz. Semuanya dilakukan dan alhamdulillah semua itu dapat berjalan dengan lancar. Sosok itu hari makin jarang menampakkan wujudnya dan Dayat pun jarang pula mendengar rintihan atau permintaan dari Bang Aji, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Nah puncaknya pada satu malam Dayat tertidur pula sekali. Dayat bermimpi didatangi oleh sosok almarhum Bang Aji. Tapi sosok itu datang dengan perwujudan yang sempurna. Tubuhnya tidak hancur, tidak ada bercak darah. Sosok itu berkata kepada Dayat, minta tolong untuk yang terakhir kalinya. Tolong Dek, kamu datang ke kampungku yang ada di Tulang Bawang, sampaikan kepada keluargaku kalau aku sudah meninggal. Pulanglah kamu ke kampungku dan bawa anak dan istriku. Perkenalkan mereka kepada keluargaku dan suruhlah keluargaku untuk mengurus istri dan anakku. Titipkan kepada mereka. Tolong ya Dek, cuman kamu yang dapat membantuku. Sosok itu pun menghilang dan Dayat terbangun dari mimpinya. Pagi-pagi sekali. Ya, selesai sholat subuh berjamaah di masjid, Dayat langsung mencari Pak Ustadz dan menceritakan kejadian itu. Pak Ustadz menanggapi karena Dayat bertanya, gimana Pak? Apa yang harus kulakukan? Pak Ustadz bertanya seperti ini, kalau kamu ikhlas melakukan hal itu, jalankan. Mungkin itu jalan terbaik untuk almarhum yang sudah pergi meninggalkan kita semua, dengan ada satu yang belum dapat diwujudkannya dalam kehidupannya itu. Kalau kamu ikhlas, jalankan. Ini adalah sebuah kebaikan untuk seseorang yang sudah meninggal. Dayat pun ikhlas menjalankan apa yang diminta sama almarhum. Dayat balik lagi ke Merak, menemui istri dan anak almarhum Bang Aji, dan menemui si bapak pemilik warung, minta tolong diantarkan karena si bapak punya mobil. Dan si bapak pun tidak keberatan karena bapak si pemilik warung sudah menganggap almarhum Bang Aji ini sebagai anak kandungnya. Singkat cerita, sampailah mereka ke Tulang Bawang, ke kampung tempat Bang Aji dilahirkan. Di dalam mimpi tersebut, Bang Aji menyebut satu nama untuk mencari tempat tinggalku. Kamu datang ke Tulang Bawang, sebut saja nama si A. Misalnya nama Zul gitu ya. Sebut saja mencari rumah Pak Zul. Seluruh orang yang ada di Tulang Bawang pasti tahu di mana rumah Pak Zul. Cukup itu untuk mencari alamat tempat tinggalku, dan itu dilakukan sama Dayat yang memang betul. Semua orang yang ada di sana tahu di mana rumah Pak Zul, karena Pak Zul orang yang cukup dikenal. Walaupun Pak Zul sudah meninggal dunia, nama Pak Zul tidak ada duanya di kampung tersebut. Walaupun ada Zul-Zul yang lain, tapi ketika ada orang mencari nama Pak Zul, pastilah mencari Pak Zul yang sudah meninggal ini, karena beliau terkenal dengan ilmu kebatinannya. Pak Zul itu ternyata adalah bapak dari almarhum Bang Aji. Beliau sudah meninggal dunia, sahabat-sahabat. Yang ada cuman tinggal ibu dan adik-adik dari almarhum Bang Aji. Tibalah Dayat, si bapak pemilik warung, anak dan istri Bang Aji bertemu dengan ibu almarhum Bang Aji. Diceritakan semua sama Dayat. Kronologi kematiannya, ini siapa, anak kecil ini siapa, wanita ini siapa, diceritakan semua. Apa respon dari keluarga Bang Aji? Mereka tersenyum dan mengatakan, kami sudah tahu. Dayat terkejut di sini. Loh, tahu dari mana? Mungkin kalau dijelaskan, kalian semua ndak bakal bisa memahami lah
apa yang ada di keluarga kami. Sedangkan aku diminta sama almarhum ini di dalam mimpi. Dan aku merasa mimpi itu nyata. Jawaban ibu dari almarhum Bang Aji mengatakan ya itu nyata. Yang menemuimu adalah sosok pendamping dari anakku Aji yang menyerupai Aji. Yang datang ke sini pun ya sosok itu yang memberitahu aku kalau dia sudah meninggal dunia. Dan tujuan kamu sebenarnya datang ke sini bukan sebagai pemberi pesan kalau Aji meninggal dunia, tidak, tapi anak dan istrinya inilah tujuan kamu datang ke sini untuk diantarkan ke sini. Nah, jelas semua bahwa Bang Aji ini tidak kosong. Walaupun dia tidak cerita sama Dayat kalau dia punya ilmu kebatinan atau ada sosok yang mendampinginya. Terlihat memang dari karakter Bang Aji bukan orang yang sembarangan. Terbukti semua itu dijelaskan, diceritakan sama ibu dari almarhum Bang Aji. Makanya kami tidak khawatir kalau Aji itu mau merantau kemana. Tetap Aji pasti akan pulang ke rumah. Tanda kutip, saya tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh ibu dari almarhum Bang Aji kalau Bang Aji akan tetap pulang ke rumah. Apakah sosok yang ada di dalam mimpi Dayat itu yang dimaksud Aji yang akan pulang ke rumah? Wallahu a'lam bishawab. Dan setelah Dayat pulang mengantarkan istri dan anak Bang Aji ke rumah ibu almarhum Bang Aji di Tulang Bawang, Dayat kembali ke Cilacap berpisah sama si bapak di Merak ya. Bapak mengatakan, kamu udah kerja di sini aja lah, kalau nggak mau jaga warung, usahaku banyak yang lain, ikut sama bapak. Intinya seperti itu. Dayat nggak mau. Dayat nggak mau, kembali mengenang masa-masa ketika kebersamaan Dayat dengan Bang Aji di Pelabuhan Merak, Banten. Dan inilah kisah misteri yang dialami sahabat kita Dayat. Alhamdulillahirabbil alamin, saya dapat menyelesaikan cerita ini sampai akhir. Banyak pesan, hikmah, pelajaran kehidupan yang dapat kita ambil dari kisah ini. Untuk sahabat yang punya cerita misteri boleh dibagikan, tulis cerita lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Dan ada yang saya ingin sampaikan dalam kisah ini tapi tidak di video ini ya. Saya akan ceritakan di live streaming beberapa hal yang saya rasakan ketika saya membawakan kisah ini. Sebuah misteri yang terjadi, yang saya alami dalam kisah misteri yang dibagikan oleh Dayat. Apa yang terjadi di part pertama, kerusakan-kerusakan elektronik yang ada di studio ini. Ini ada sesuatu yang janggal di hati saya yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Insya Allah saya sampaikan di live streaming. Jadi nanti tunggu pemberitahuannya kapan live streaming untuk membahas, mengulik cerita ini karena banyak. Ya, ini ada kebatinan juga ya di dalam kisah ini yang akan saya jabarkan kok bisa terjadi hal ini. Itu akan saya sampaikan di live streaming selanjutnya dalam sesi tanya jawab lah nanti tentang cerita ini. Jadi demikian sebuah kisah misteri yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk sahabat yang telah bersabar menunggu. Saya Riwijaya, mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.